Kita miris sekali ya Bu, Bun. Zaman sekarang ini begitu banyak yang namanya baca buku itu sepertinya asing buat anak. Gimana sih caranya biar anak itu mungkin dari kecil dia mencintai buku apa aja. Yang kedua, untuk menghindari agar dia tidak terfokus dengan gadget, kiat apa sih Bu untuk anak-anak, khususnya anak-anak sekarang? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Bagaimana anak untuk mencintai literasi ya tadi yang pertanyaannya pertama ya mencintai buku. Jadi memang sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu sejak dini memperkenalkan buku kepada anak gitu. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu yang tadi di awal saya cerita bagaimana sekarang sekolah juga aja menggunakan gadget gitu untuk menjawab soal ulangan dan segala macam. Sejak zaman COVID kan itu sudah mulai seperti itu. Nah cuma memang kita sebagai orang tua itu sudah mulai kalau bisa memang memperkenalkan itu dari kecil, karena ketika dari kecil anak itu pasti lebih suka dengan baca buku gitu ketimbang gadget, karena pasti dia kalau gadget itu kan beda ya, itu lebih ke video, cuman jadi anak itu nggak berpikir gitu, nggak kritis gitu. Beda ketika baca buku, dia selain banyak pengetahuan yang dia dapat gitu, tapi juga nggak bisa melatih daya kritis dia. Nah, kita sebagai orang tua itu kita memang harus, misalnya kita belikan aja buku-buku yang bermanfaat gitu untuk anak gitu, terus mungkin ini baca deh, ini buku ini bagus karena ini ada ininya. Nah itu mungkin buku bergambar itu salah satu bisa jadi pilihan ibu, karena kalau bergambar itu buat anak itu baca itu jadi nggak bosen gitu. Kalau ada bergambar kayak begini gitu kan, kalau tulisan semua mungkin kalau usia 10 tahun ke atas, tadi yang seperti yang paparan saya sebelumnya, mungkin dia bisa tertarik dengan isi ceritanya gitu, penasaran, oh bagaimana sih akhirnya cerita ini gitu. Tapi kalau anak itu, kalau tulisan doang pasti akan bosan gitu. Tapi kalau kita pilih dengan cerita, dengan buku cerita bergambar, itu insya Allah anak itu akan tertarik untuk membaca buku itu, apalagi buku-bukunya mungkin gambarnya menarik buat dia gitu, warna entah itu gambarnya bagus ataupun warna-warnanya gitu, itu bisa jadi salah satu daya tarik untuk anak-anak membacanya gitu. Kemudian bagaimana mencegah gadget untuk anak-anak zaman sekarang? Memang kita tidak bisa bilang itu gadget itu 100% buruk untuk anak-anak kita gitu. Memang ada sisi positifnya tadi yang seperti di awal saya bilang, hanya ada positifnya gitu, seperti informasi yang kita dapat, entah itu berita-berita dari di berita nasional ataupun berita luar negeri gitu, itu banyak bisa kita dapatkan dari gadget. Bahkan baca berita aja kan sekarang udah banyak ya akun media-media online yang bisa kita lihat gitu di handphone gitu. Apalagi medsos yang udah mulai merajalela ya, sekarang udah dari Facebook, Instagram, kemudian Facebook, TikTok sekarang gitu, dan bahkan anak-anak itu sudah bisa lebih ahli menggunakan medsos ataupun main game itu ketimbang kita sebagai orang tua. Cuman kan memang porsinya kalau orang tua mungkin dengan medsos itu bisa menghasilkan uang, karena bisa, kalau anak-anak kan enggak, cuman sebagai penonton pasif gitu kan. Nah itu ketakutannya di situ memang. Nah caranya itu kalau saya salah satunya ya dengan memang perlu ekstra tenaga yang lebih sih Bu gitu. Jadi kita terkadang kan, oh ini dari kecil kalau biar anaknya anteng, biar anaknya diam, udah kita kasih YouTube, nonton sambil makan gitu biar dia anteng. Nah itu sebenarnya hal yang kita tanamkan yang kurang baik dari kecil, karena sudah terbiasa dari kecil itu sudah megang gadget.
jadinya terus-terusan gitu, dia sudah kenal gadget dan susah lepas gitu. Nah jadi kalau misalnya ada baiknya dari kecil itu kita biasakan udah jangan dikenalkan dulu dengan gadget gitu, sampai seusianya dia itu sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak gitu, kalau dia sudah memegang gadget gitu. Jadi memang dari orang tuanya juga gitu, pada dasarnya gitu kita harus ya ekstra tenaga memang gitu, memang tidak bisa mengawasi 24 jam, tapi setidaknya kita jangan memperkenalkan di usia dini gadget kepada anak gitu, karena pasti nanti besarnya udah susah lepas gitu. Dia sudah tahu ini YouTube atau mungkin kartun apa, awalnya kartun Bu, nanti kalau udah makin lama makin gede dia sudah mengenal games. Kalau udah main games udah lepas, udah susah gitu kita batasi gitu. Nah itu salah satunya saya dengan aplikasi kita batasi, dan kita harus tegas Bu ke ke anak-anak kita. Jadi memang kalau misalnya kita ada boleh main games, tapi di hari Sabtu dan Minggu, dan itu kita batasi jamnya, durasi paling lama 2 jam gitu. Nah itu bisa kita batasi gitu di aplikasi. Jadi saya kalau aplikasi yang saya pakai untuk anak-anak saya itu namanya Family ya, di Family Game. Mungkin teman-teman tahu ya, tahu nggak? Tolong ya. Jadi itu kita batasin tuh durasinya. Jadi si anak itu nggak bisa bermain games di hari biasa. Terus dia cuma bisa di Sabtu Minggu, itu pun saya batasi gitu. Itu sebagai salah satu cara saya untuk membatasi anak-anak untuk bermain gadget gitu. Gitu sih Bu. Ya, sama-sama.